Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM SSI 202203108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Evaluasi Pengalaman Pengguna Aplikasi Mobile Perpustakaan Digital IPUSNAS menggunakan metode UX Honeycomb. Jurnal ini disusun oleh Nandita Ajeng Aprilia sebagai penulis 1, Asif Faroki sebagai penulis 2, dan Siti Mukaroma sebagai penulis 3. Dalam presentasi ini saya akan memberikan 6 materi pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga mengenai subjek dan objek penelitian, yang keempat mengenai hasil kesimpulan, yang kelima mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini, dan yang terakhir merupakan rekomendasi. Langsung saja untuk materi pembahasan pertama, yaitu mengenai pendahuluan dari latar belakang. IPUSNAS adalah aplikasi perpustakaan digital yang masih mengalami tantangan dalam pengalaman pengguna, terutama tampilan antarmuka yang kuno, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan pengguna dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Sebagai aplikasi mobile perpustakaan digital yang menyediakan berbagai koleksi buku dan bahan bacaan, IPUSNAS itu mengalami tantangan dalam pengoptimalan pengalaman pengguna atau user experience yang biasa disebut dengan UX. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengalaman pengguna aplikasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini tuh memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Yang kedua mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari dua rumusan ya. Yang pertama, variabel apa saja dalam kerangka UX Honeycomb yang mempengaruhi pengalaman pengguna IPUSNAS. Variabel ini terdiri dari thing yang berisi useful, valuable, feel, desirable, credible, dan use terdiri dari findable, accessible, dan usable. Yang kedua mengenai rumusan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel dari thing, feel, use terhadap pengalaman pengguna. Ini tuh untuk mengetahui variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna, terutama pada pengalaman pengguna aplikasi IPUSNAS terhadap user experience-nya ya. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengidentifikasi variabel pengalaman pengguna dengan UX Honeycomb berdasarkan indikator dari useful, usable, findable, accessible, desirable, valuable, dan credible. Yang kedua, membandingkan pengaruh setiap variabel. Ini tuh untuk mengukur dan membandingkan pengaruh variabel thing, feel, dan use terhadap pengalaman pengguna. Apakah dari setiap variabel tersebut itu berpengaruh signifikan terhadap UX-nya. Yang keempat, mengenai manfaat penelitian. Manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu memberi pertimbangan prioritas perbaikan fitur berdasarkan variabel UX yang paling berpengaruh. Ini tuh maksudnya memberi pertimbangan prioritas perbaikan pada fitur variabel ya, sehingga apabila nanti sudah diketahui variabel mana yang paling tinggi nilainya, maka itu akan diprioritaskan. Yang kedua yaitu membantu mengembangkan atau meningkatkan kualitas pengalaman pengguna IPUSNAS. Karena apabila variabelnya sudah diketahui prioritasnya, otomatis nanti akan ada perbaikan sehingga peningkatan aplikasinya itu lebih baik dan para penggunanya itu lebih nyaman dalam menggunakannya. Lalu yang kedua mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode UX Honeycomb untuk mengevaluasi aplikasi yang mencakup 7 aspek utama dalam UX, yaitu usability, ini tuh sejauh mana aplikasi mudah digunakan. Yang kedua yaitu desirable, seberapa menarik dan menyenangkan aplikasi tersebut. Findability, kemudahan untuk menemukan konten dalam aplikasinya. Yang keempat, accessible, kemudahan akses bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan. Credible, seberapa dapat dipercaya aplikasi tersebut. Lalu yang keenam ada useful, apakah aplikasi ini memberikan manfaat bagi penggunanya. Dan yang terakhir merupakan valuable, seberapa bernilai aplikasi ini bagi penggunanya sendiri ya. Untuk langkah-langkah penerapan metode UX Honeycomb ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur ini pengumpulan informasi dalam mengidentifikasi persoalan pada objek studi langsung. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel, artinya menggunakan perhitungan variabel numerik untuk melakukan uji hipotesis serta pengambilan sampel dengan metode simple random sampling. Yang ketiga, menentukan model konseptual. Itu merupakan analisis data menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS SEM) dengan menggunakan software Smart PLS3. Yang keempat, merupakan penyebaran kuesioner untuk para responden yang menggunakan aplikasi IPUSNAS. Yang kelima, langkah uji validitas dan reliabilitas, yaitu merupakan pengukuran hubungan pada variabel dan skor keseluruhan variabel. Untuk model konseptualnya sendiri itu bisa dilihat dalam gambar ya. Ini artinya analisis data menggunakan metode PLS SEM dengan mengolah data mempergunakan software Smart PLS3. Tahapan uji dalam penelitian dilaksanakan dalam 3 langkah, yakni model pengukuran, outer model, evaluasi model struktural, inner model, dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan model konseptual sebagai berikut. Variabel pengalaman pengguna atau user experience bersama komponen yang mengikutinya. Hal yang ingin dicapai untuk mengidentifikasi variabel yang memberikan dampak pada pengetahuan pengguna menurut UX Honeycomb. Model tersebut menggunakan 4 variabel, yaitu use, thing, feel, dan user experience. Variabel laten eksogen menggunakan variabel dari UX Honeycomb, yaitu thing, feel, dan use. Sementara variabel laten endogen mempergunakan variabel user experience yang dilandaskan pada asumsi awal dan rumusan masalah. Untuk penjelasan hipotesisnya sendiri, yaitu di sini memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, H1 atau hipotesis 1, penggunaan use berpengaruh signifikan terhadap pengalaman pengguna atau user experience. Hipotesis 2, yaitu pemikiran atau thing berpengaruh signifikan terhadap pengalaman pengguna. Yang ketiga, perasaan atau feel berpengaruh signifikan terhadap pengalaman pengguna. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai subjek dan objek. Subjeknya sendiri yaitu pengguna aplikasi IPUSNAS yang terdaftar aktif menggunakan aplikasi tersebut. Lalu objeknya yaitu aplikasi IPUSNAS-nya dan pengalaman pengguna yang dievaluasi berdasarkan metode
UX Honeycomb. Untuk materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil atau kesimpulan. Untuk hasil pertama yaitu pada terhadap user experience. Nilai p-value sebesar 0,00 dan statistik senilai 7,200 yang artinya memiliki nilai lebih dari 1,96. Untuk nilai yang kedua yaitu dari field terhadap user experience. Nilai p-value sebesar 0,00 dan statistik sebesar 9,203 yang artinya memiliki nilai lebih dari 1,96. Untuk yang ketiga yaitu hasil dari think terhadap user experience. Nilai p-value sebesar 0,00 dan statistik sebesar 4,3302 yang artinya memiliki nilai lebih dari 1,96. Ini berarti untuk setiap poin nilainya, use berdampak signifikan terhadap user experience aplikasi mobile iPusnas. Yang kedua yaitu feel berpengaruh secara signifikan terhadap user experience aplikasi mobile iPusnas. Yang ketiga, think berpengaruh secara signifikan terhadap user experience aplikasi mobile iPusnas. Dari tabel uji hipotesis ini dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan jika seluruh variabel serta komponennya secara signifikan berpengaruh atau mempengaruhi pengalaman pengguna user experience-nya dengan variabel feel memiliki pengaruh yang paling besar sebesar 0,44 diikuti oleh use sebesar 0,346 dan think sebesar 0,202. Dalam hal ini berarti variabel yang diprioritaskan yaitu variabel feel diikuti use dan think. Lalu untuk materi pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Kelebihannya itu menggunakan metode UX Honeycomb untuk evaluasi menyeluruh. Penelitian menggunakan metode UX Honeycomb memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek pengalaman pengguna. Yang kedua, data dikumpulkan lewat wawancara dan survei pengguna. Pengumpulan data yang melibatkan wawancara langsung dan survei memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif yang lebih dalam dari pengguna nyata. Yang ketiga yaitu hasilnya memberi wawasan penting bagi pengembang untuk perbaikan aplikasi. Hasil dari penelitian ini tuh memberikan insight yang berguna bagi pengembang aplikasi dalam memperbaiki kelemahan yang ada. Untuk kelemahannya sendiri itu terdapat dua. Yang pertama, responden yang terbatas. Responden terbatas hanya pada pengguna yang terdaftar dan aktif sehingga tidak mewakili seluruh spektrum pengguna potensial. Yang kedua yaitu tidak mempertimbangkan aspek penilaian lainnya. Penelitian ini itu tidak mencangkup analisis yang lebih lanjut atau mendalam mengenai faktor teknis atau kendala di balik masalah yang ditemukan dalam aspek usability atau performance aplikasi. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai rekomendasi. Terdiri dari 3 rekomendasi. Yang pertama, melakukan perbaikan desain tampilan aplikasi. Untuk ini tuh di aspek the desirability disarankan untuk melakukan perbaikan desain agar aplikasi lebih menarik dan menyenangkan digunakan. Misalnya dengan memperbarui tema atau antar muka visualnya. Yang kedua yaitu update konten atau isi iPusnasnya sendiri secara rutin. Ini tuh untuk meningkatkan credibility. Sebagai pengembang aplikasi perlu memastikan konten yang tersedia selalu terupdate dan menyediakan informasi yang jelas mengenai keandalan sumber daya yang ada di dalam aplikasi. Terlebih aplikasi iPusnas ini kan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk pelajar dan mahasiswa, sehingga itu untuk mencari referensi bacaan itu sangat perlu informasi yang selalu terupdate. Rekomendasi yang ketiga yaitu melakukan pemisahan studi kasus secara khusus. Ini tuh untuk pemisahan studi kasusnya seperti antara kelompok khusus, kayak pelajar atau mahasiswa untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pengalaman pengguna. Sekian presentasi atau pembahasan dari saya mengenai jurnal evaluasi pengalaman pengguna aplikasi mobil perpustakaan digital iPusnas menggunakan metode UX Honeycomb. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.